Salam saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa, kita sambut firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan atas perjumpaan kami siang hari ini. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus tuntun di tengah-tengah kami untuk kami bisa mendapatkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami lebih lagi, dan Roh Kudus pimpin hamba-Mu, kuasa hamba-Mu, seturut dan kehendak-Mu Tuhan, perkataan-perkataan yang keluar dan apa yang enggak menyenangkan hati Tuhan dipatahkan, dan bila Tuhan apapun yang keluar benar-benar membawa kami lebih baik lagi di hadapan Roh Kudus. Tolong Roh Kudus tuntun ikat yang sia-sia, tolak yang gak berguna, dalam nama Yesus. Mari Tuhanku berkarya, berfirmanlah dalam kami dan di tengah-tengah kami, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam saudaraku, kita jumpa lagi dimanapun saudaraku berada. Saya percaya saudaraku ya, kasih karunia Tuhan berlaku buat semua orang. Kasih karunia Tuhan berlaku terus buat kita yang mau bertobat, yang mau mengakui dosa. Jadi kalau saudaraku kita punya kesempatan, kita mengambil keputusan kapanpun itu. Asal saudaraku kita mau mengambil keputusan, mau bertobat, mengambil keputusan mau mengikut Tuhan. Saya percaya Tuhan kita mau menunggu orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini supaya saudaraku kita juga lebih memperhatikan lagi kita ini hari ini menjadi hamba siapa. Jadi saudaraku yang mau saya sampaikan hari ini, jadilah hamba Tuhan, ya, hamba Allah atau hamba Tuhan saudaraku. Jadi supaya kita benar-benar tidak lagi diperhamba atau diperbudak dengan yang lain. Kenapa saudaraku? Kalau saya secara pribadi memilih menjadi hamba Tuhan, karena ya saya sadar betul saudaraku, mau jadi hamba siapa kalau enggak menjadi hamba Tuhan. Masalahnya mungkin juga banyak orang yang mengakui bahwa saya hamba Tuhan atau bahkan saya juga anak Tuhan, tetapi sadar atau tidak kalau ternyata perhambaan hari-harinya tidak kepada Tuhan, ya, kepada dosa-dosa, kepada dunia, ya itu saudaraku. Jadi saya ambil di sini dari Roma 6 saudaraku ya. Di sini ada dua macam perhambaan saudaraku ya. Jadi yang saya tekankan ya, kalau saudaraku harusnya kita memilih. Jadi jadilah hamba Tuhan ya. Di sini dikatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jadi saudaraku di sini ya, sekalipun kita tidak di bawah hukum Taurat bukan berarti kita tuh bebas. Ya, sekalipun kita tidak tekanan di sini hukum Tauratnya, kita bukan berarti terus semau-maunya. Saudaraku, karena kasih karunia saudaraku, suka-suka, enggak bisa saudaraku, tetap ada pilihan. Jadi kalau Tuhan ngasih kebebasan bukan berarti untuk hidup bebas, bukan berarti untuk bisa apa saja. Justru kalau Tuhan memberikan kita kasih karunia, itu kesempatan kita untuk memilih, kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan berarti untuk hidup bebas, bukan berarti untuk hidup suka-suka. Ya, justru Tuhan memberikan kesempatan kita supaya kita pilih. Nah, kalau kita tidak di bawah hukum Taurat tetapi kita di bawah kasih karunia, ya kalau hukum Taurat itu sifatnya saudaraku harus memang sudah di situ gitu. Nah, sementara daging kita ini kan nggak semudah itu untuk mengikut Tuhan ya saudaraku ya. Untuk itu kalau Tuhan Yesus memberikan kita kasih karunia-Nya, berarti ini kesempatan yang benar-benar buat kita itu luar biasa. Kenapa? Siapa kita sehingga kita itu ada diberi kesempatan Tuhan ya untuk memilih. Nah, harusnya saudaraku hari ini saya harus memilih. Saya harus jadi hamba Tuhan. Maksudnya jadi hamba Tuhan saudaraku bukan berarti semuanya itu ada di dalam gereja. Kalau dikatakan menjadi hamba Tuhan berarti kita memang mengikuti Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan itu yang kita ikuti. Kenapa? Karena kalau memilih Tuhan dia sama aja saudaraku, kalau kita menjadi hamba yang lain ya kita mentaati perintah-perintah yang menjadi Tuhan kita. Nah itu saudaraku. Jadi sekarang Tuhan kita siapa? Kalau Tuhan kita itu Tuhan ya kita ikutin perintah Tuhan ya. Kecuali saudaraku memang kalau mengikuti yang lain ya pasti ngikutin yang lain juga. Untuk itu Tuhan gak mengendaki itu supaya kita mengikuti Tuhan dan ikut perintah Tuhan. Di sini dikatakan ayat 16-nya, saudaraku, kalau tadi saya baca dari ayat 15 ya saudaraku ya. Roma 6 dari ayat 15 di sini, saya akan lanjut ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila
kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, ini mana yang saudaraku pilih? Apakah yang memimpin kita kepada kebenaran atau tidak? Nah, itu makanya kalau jadi hamba Tuhan, kita mentaatinya untuk mendapatkan kebenaran, ya. Untuk ya kita taat untuk dibenarkan, bahkan taat juga untuk bisa dikuduskan. Tetapi kalau saudaraku ya menjadi hamba yang lain, hamba dunia atau hamba dosa, saudaraku ya mau ya di situ saudaraku harus mengikuti terus. Nah, sementara saudaraku kalau hamba dunia ini atau bahkan hamba dosa, saudaraku ya ketika saudaraku mengikuti, hasilnya seperti apa? Jadi kalau mentaati dosa ya saudaraku, nanti di ayat akhirnya saudaraku ya kalau orang yang terus diperhamba dengan dosa, ya akhirnya ujung-ujungnya maut saudaraku ya. Ujung-ujungnya malu. Dan saudaraku yang saudaraku perlu perhatikan bagaimana dosa itu. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, ya menjadi hamba dosa. Nah, hamba dosa akhirnya kemana? Kalau udah jadi hamba dosa, saudaraku enggak lagi hidup di dalam kebenaran. Dan akhirnya apa ya? Akhirnya pasti akan dipermalukan. Itu bedanya saudaraku ya. Jadi orang yang hidup mentaati, melakukan duniawinya, kedagingannya, ya dosa-dosanya saudaraku ya. Jadi kalau kita sudah bisa tahu kebenaran, ya kita harus mentaati ya yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin kita kepada kebenaran. Jadi jangan saudaraku ya kasih karunia Tuhan atau kebebasan yang diberikan Tuhan saudaraku tidak memutuskan. Jadi kita harus memutuskan. Kalau kita dikasih pilihan bukan berarti bebas atau suka-suka kita. Justru kalau kita dikasih pilihan saudaraku supaya kita mengambil keputusan. Jadi saudaraku harus mengambil keputusan yang benar, yang memimpin kepada kebenaran. Jadi kenapa? Karena banyak gini saudaraku ya. Kelihatannya sih melayani, kelihatannya sih hamba Tuhan mungkin juga ya, hanya kelihatannya. Tetapi ketahuan saudaraku ya, kalau hidupnya tidak membawa kebenaran atau tidak memimpin kepada kebenaran, ya saudaraku kan bisa dilihat. Ya saudaraku yang di sini dimaksudkan ya, kalau udah menjadi hamba Tuhan harusnya mentaati ya. Jadi kalau menjadi hamba Tuhan, ya kita taatnya kepada Tuhan. Jadi kalau saudaraku mungkin ya saudaraku semua mungkin saudaraku kerjakan gitu, tapi saudaraku tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Walaupun ngomong hamba Tuhan, walaupun mungkin sudah pelayan Tuhan, tapi saudaraku tidak mentaati perintahnya, tidak mentaati firman-firmannya, berarti saudaraku bukan hamba Tuhan. Kalau yang dibilang sudah menghamba kepada Tuhan atau sudah menjadi hamba Tuhan, artinya kita tidak lagi punya Tuhan dua, tetapi Tuhannya cuma satu, yaitu Tuhan saja. Jadi kalau Tuhan kita saudaraku ya, berarti kita harus mengikuti apa kata Tuhan, apa perintah Tuhan, apa kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar mau mengikuti, ya saudaraku harus ikut Tuhan. Jadi perintah-perintah Tuhan itu apa? Ya itu yang harus kita ikutin. Makanya kalau dibilang ya berarti kalau ada menjadi hamba dosa atau hamba dunia saudaraku ya, berarti saudaraku taat kepada dunia. Ya saudaraku nurutnya kepada dunia, nurutnya kepada dosa. Nah, sementara kan itu tidak sesuai, tidak benar saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau benar-benar mau mengikuti Tuhan, ya berarti saudaraku harus benar-benar ada di dalam perintah-perintahnya, di dalam kehendak-kehendaknya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, nah itu. Tapi kalaupun saudaraku ngomongnya hamba Tuhan, tetapi taatnya kepada dunia atau saudaraku melakukan dosa terus-menerus, berarti saudaraku ya bukan hamba Tuhan. Jadi yang dibilang hamba Tuhan di sini saudaraku ya, kita mengambil satu Tuhan, yaitu Tuhan saja. Ya, Tuhan kita cuma Tuhan, dan apa perintahnya itu yang kita taati. Nah, tentu kalau Tuhan nggak akan mengajari berbuat dosa saudaraku ya. Jadi sekalipun ada kebebasannya di sini untuk memilih. Jadi putuskan hari ini kalau hamba Tuhan tidak boleh lagi mentaati atau terus berbuat dosa atau melakukan yang salah di mata Tuhan. Karena saudaraku yang dibilang hamba Tuhan berarti memang
memimpin atau dipimpin kepada kebenaran. Jadi orang-orang yang mau mengikuti Tuhan, saudaraku ya, ya beda saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku hari-harinya bikin dosa, hari-harinya mungkin yang dikonsumsi matanya yang nggak baik, yang dikonsumsi mulutnya juga nggak baik, apapun yang dikerjakan dilakukan ya sama aja kayak dimakan diminum ya nggak baik ya saudaraku. Makanya kalau kita harus makan firman, ya kan ada ayat-ayat yang lain mengatakan kan makanlah ya, kalau di Wahyu juga gulungan kitab. Jadi kalau saudaraku makan firman Tuhan itu, jadi kita hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman Tuhan. Nah itu saudaraku, maksudnya apa? Supaya kita memasukkan firman itu ke dalam kita untuk kita makan, untuk kita konsumsi tiap hari. Itu yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Jadi siapa yang konsumsi firman tiap hari, tentu hidupnya akan dipimpin kepada kebenaran. Nah itulah saudaraku ya. Jadi kita memilih satu Tuhan, lalu kita mentaati segala perintahnya. Jadi di sini karunia berbicara adalah memilih dan memutuskan. Bukan berarti bebas ya saudaraku, karena kebanyakan orang Kristen identik dengan kebebasan. Itu salah. Bebas di sini bebas untuk menentukan. Tuhan ngasih kita pilihan ya, mau bertobat atau tidak, mau selamat atau tidak. Nah orang yang benar tentu hari ini memutuskan, oh saya mau mentaati Tuhan, saya mau ikut Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah cuman kalaupun saudaraku sekarang udah ada dalam Tuhan, di dalam gereja, tetapi perintahnya yang di luar sana, saudaraku tetap aja saudaraku bukan hamba Tuhan. Jadi maksudnya apa? Hari-hari masih bikin dosa ya. Semua yang masuk nggak baik, yang keluar juga nggak baik. Jadi semua yang dilakukan masih dosa. Nah itu berarti belum memilih atau belum memutuskan menjadi hamba Tuhan. Saudaraku saya akan lanjutkan baca. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, saudaraku, kita dengan memilih Kristus menjadi juru selamat Tuhan kita, saudaraku, sebenarnya kita udah dibebaskan dari dosa. Hanya kembali lagi saudaraku mentaati atau tidak. Jadi kalau saudaraku harusnya kita percaya Tuhan itu, kita sudah memutuskan, sudah memilih, kita tinggal mentaati. Kenapa? Karena dosa kita itu sudah dihapuskan. Ketika kita mau percaya mengikut Tuhan, dosa kita dihapuskan. Tetapi saudaraku bukan otomatis saudaraku langsung masuk surga. Saudaraku harus taat dulu. Makanya banyak orang mungkin berpikir, oh ya dengan iman, dengan kita sudah diselamatkan ya, atau nggak perlu ini, nggak perlu itu. Saudaraku, kita masih butuh apa? Ketaatannya saudaraku ya. Jadi kalau kita udah dipimpin ya, kita sudah diampuni, berarti kita harus mentaati apa yang diajarkan Tuhan. Bukan berarti saudaraku sekali percaya udah selamat. Ya itu benar saudaraku ya. Sekali iman udah selamat, itu benar juga. Tetapi selama kita masih hidup ya, karena kita masih minta umur panjang, masih hidup, berarti ada yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu dengan apa yang sudah kita pilih, kita taati saudaraku ya. Amin ya, kita taati, kita pelajari, kita renungkan, sehingga apapun itu yang sudah kita terima ya kita pelihara, kita pertahankan. Jadi dengan gimana ya saudaraku ya, masukkanlah yang benar. Jadi apa yang kita ambil saudaraku yang memimpin kepada kebenaran, yang memimpin kepada hidup ya saudaraku. Kebenaran di sini maksudnya yang menuntun kita terus semakin menjadi kudus saudaraku ya. Jadi kebenaran itu lama-lama yang memerdekakan kita, semakin merdeka, tetapi merdekanya bukan merdeka dalam dosa, tapi merdeka dalam kebenaran. Saudaraku, kita lihat ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah ini saudaraku ya. Jadi kita kalau dulu sebelum mengenal Kristus atau bertobat saudaraku ya, masih diserahkan ke dunia, masih diserahkan kepada dosa. Jadi semuanya kayaknya bebas, bikin apapun ya, bikin kesalahan, bikin dosa-dosa sepertinya itu
ya nggak masalah atau nggak punya perasaan berdosa. Tetapi sekarang saudaraku, karena kita udah memilih, kita udah terima ya, kita udah terima juru selamat, kita udah terima Tuhan, tentu perintahnya apa itu yang harus kita taati. Dan dengan kita mengambil eh, semua itu saudaraku ya, supaya kita benar-benar terus dipimpin dan mau juga mentaati, maksud saya terus mau mentaati ya. Kalau kita sudah dipimpin, ya kita udah diampuni, udah dipimpin saudaraku kepada kebenaran, ya kita mentaati. Jadi jangan saudaraku ya suka-sukanya sendiri, karena memang hidup kita sudah dipimpin. Apakah tidak bebas kalau hidup dengan Tuhan? Kayaknya terkekang ya, kayaknya susah ya. Saudaraku, salah. Sebenarnya dosa yang mengekang saudaraku. Jadi justru kita yang sudah di dalam Tuhan, dalam kebenaran kita itu sebenarnya bebas. Satu yang nggak bebas hanya tidak bebas berbuat dosa. Nah itu saudaraku ya. Jadi memang kalau daging itu, kalau nggak bebas berbuat dosa, kesannya terkekang. Padahal saudaraku, kalau kita udah jadi hamba kebenaran, kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, justru itu yang kita mauin, supaya kita nggak berbuat dosa. Jadi kita bisa mentaati saudaraku ya, dan kita bisa menerima kebenaran. Jadi bedanya hamba Tuhan senang kalau bisa terbebas dari dosa. Karena dosa itu sifatnya mengurung, mengekang kita, membelenggu kita. Tetapi kebenaran itu justru memerdekakan kita. Jadi nggak mungkin kalau orang hidup benar itu berat atau susah, saudaraku. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saudaraku sudah ada di dalam kebenaran, di situ saudaraku hidupnya justru merdeka. Jadi jangan terintimidasi. Wah, nanti kalau udah tobat jadi nggak bebas ini, nggak bebas itu, saudaraku. Bebas, saudaraku. Satu yang nggak boleh ya, berbuat dosa. Jadi dosa itu saudaraku sebenarnya yang bikin berat, yang bikin susah ya, dan terakhirnya bikin malu. Jadi kalau ikut Tuhan sebenarnya nggak susah saudaraku ya. Ikut Tuhan itu merdeka, karena kebenaran membawa kita kepada kemerdekaan. Tetapi kalau saudaraku ya, dosa membawa kita belenggu ya, terpenjara, terbelenggu. Makanya orang kalau udah terikat dengan dosa, satu dosa apapun itu, saudaraku, udah kayak terjerat, akhirnya susah untuk keluar. Nah itu saudaraku ya. Jadi dengan kita percaya Tuhan ya, kita percaya sudah diampuni dosanya, kita mau dipimpin kepada kebenaran. Nah itulah saudaraku, karena dengan kita memilih berarti Tuhan sudah memimpin kita. Nah tinggal bagian kita apa? Ya, apa yang sudah menjadi peraturan Tuhan kita taati. Jadi jangan saudaraku jadi hamba Tuhan tetapi tubuhnya masih diserahkan kepada dosa-dosa. Ya saudaraku, bagaimana? Pasti itulah yang terjadi saudaraku ya. Tambah menderita, ya tambah susah. Jadi kesannya kok ikut Tuhan susah ya. Karena apa? Ikut Tuhan tapi maunya taatnya kepada dunia. Ikut Tuhan tetapi maunya hidup dalam dosa. Ikut Tuhan tetapi pilihannya bukan pilihan untuk pilih yang benar, tetapi untuk melakukan hal-hal atau untuk menghalalkan, bisa dibilang untuk membenarkan diri sendiri dengan caranya sendiri. Jadi saudaraku, di sini ada yang saudaraku harus pastikan, harus putuskan. Aku memilih Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamatku yang sudah mengampuni dosaku. Ya, aku harus hidup dalam kebenaran. Jadi masuk dalam kebenaran, harus mau dipimpin kepada kebenaran. Dan kalau sudah diampuni dosa, kalau Tuhan sudah menebus kita, apa yang harus kita lakukan saudaraku ya, supaya kita tahu kita mengambil keputusan di sini. Aku harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau dunia, ya saudaraku ikut dunia. Ya apa peraturan dunia, saudaraku ikutin semua. Nah kalau ikut Tuhan ya seperti itu sebenarnya. Tetapi ada perbedaannya saudaraku ya. Semakin saudaraku kalau ikut dosa atau semakin berbuat dosa, semakin kepada dunia saudaraku, yang terjadi apa saudaraku ya? Semakin berat hidupmu, semakin susah hidupmu, dan akhirnya dipermalukan, ya terakhir juga binasa. Tetapi semakin kita mendekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, hati ini semakin merdeka. Jadi nggak ada lagi belenggu saudaraku. Nggak ada lagi, kalau dibilang nggak ada beban berat itu benar. Kalau dibilang firman Tuhan, datanglah kepadaku yang lemah, letih lesu yang berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan, itu benar saudaraku ya. Jadi justru kalau kita semakin dalam, semakin ikut Tuhan, semakin taat, hidup kita tuh semakin happy, semakin merdeka, semakin saudaraku ringan. Nah itu saudaraku ya. Jadi jangan takut kalau memilih Tuhan. Jangan saudaraku berat kalau memilih Tuhan. Karena menjadi hamba Tuhan bukan orang-orang terbelenggu, bukan orang-orang yang diikat, bukan orang-orang yang
dipasung tetapi justru dimerdekakan. Kenapa? Karena kebenaran memimpin kita kepada kemerdekaan, tetapi justru dosa yang akan membawa kepada belenggu-belenggu, yang akan membawa orang semakin menderita dan terakhir dipermalukan, ujungnya maut. Nah, saudaraku, jadi harusnya kita sudah bisa memilih, ya, hamba Tuhan. Jadi jangan mau tertipu sama iblis, saudaraku. Kesannya kalau ikut Tuhan itu susah, jadi hamba Tuhan itu susah. Saudaraku, salah. Saudaraku, baca firman-Nya, saudaraku, ya. Firman Tuhan, firman itu memerdekakan, ya. Jadi kalau kita ada di dalam kebenaran, saudaraku, kita itu semakin dimerdekakan. Jadi nggak mungkin semakin susah, nggak mungkin semakin berat, saudaraku, ya. Jadi jangan mau diintimidasi atau tertipu. Yang ada di sini, kalau kita dibawa kepada kebenaran, kita semakin kepada kekudusan. Jadi akan terus dibawa ke dalam kekudusan. Ya, saudaraku, perhatikan di sini, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, iya, saudaraku, jadi waktu berbuat dosa itu memang gak berbuat benar. Makanya kalau orang di dalam dosa mau bikin kebenarannya susah. Tetapi kalau kita sudah pilih hamba Tuhan, saudaraku, harusnya susah bikin dosa, ya, bukan susah bikin kebenaran. Jadi kebalikan, saudaraku, ya. Kalau saudaraku sudah jadi hamba Tuhan, justru kita harus susah bikin dosanya, ya. Jadi jangan gampang bikin dosa, susah untuk dalam kebenaran, yaitu salah. Saudaraku, harusnya kita semakin mendekat kepada kekudusan, kita justru semakin, saudaraku, semakin benar. Maksud saya gini, kebenaran itu semakin membawa kita kepada kekudusan, dan justru kita semakin lebih baik lagi, saudaraku, lebih ringan lagi, lebih enak lagi. Jadi kenapa? Karena kita semakin bebas, saudaraku, ya. Bebasnya di sini bebas merdeka dalam kebenarannya, saudaraku, ya. Jadi tidak dalam dosa-dosa lagi, ya. Kalau di sini dikatakan sebab waktu kamu, ya, hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Iya, waktu dalam dosa memang bebas dari kebenaran. Tapi kalau kita udah benar, kita sebenarnya bebas juga dari dosa. Nah, orang yang terbebas dari dosa, lepas dari penjara iblis, lepas dari hukuman iblis, lepas dari pasungan iblis. Pokoknya benar-benar ada kemerdekaan. Makanya anak-anak Tuhan tuh, kenapa sih ciri-cirinya sukacita, ya kan? Suruh senyum, suruh sukacita. Kenapa kita nggak senyum? Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita dimerdekakan Tuhan, ya kita harus sukacita. Dan disitulah kemenangannya orang benar, ya. Sudah kelihatan karena dari sukacitanya. Nah, itu. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Nah, itu, saudaraku, ya. Jadi buah daripada dosa itu ya malu. Jadi untuk apa, saudaraku, ya? Sekarang gini, bikin dosa itu sembunyi nggak? Bikin dosa nggak ada yang tahu, saudaraku, ya. Bikin kejahatan nggak ada yang tahu, karena semua itu dari dalam hati, dari dalam pikiran. Orang nggak ada yang tahu. Bahkan dia kalau membuatnya pun sembunyi-sembunyi, dirancangkannya sembunyi, diperbuatnya pun sembunyi, mungkin juga di dalam kamar atau di dalam mana aja, saudaraku. Nah, itu bikin dosanya. Tetapi, saudaraku, akhirnya bisa kelihatan. Enggak mungkin. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, saudaraku, ya, saudaraku, mungkin tahu, ya, mungkin perzinahan berbentuk apapun yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Saudaraku, kita ini kalau hamba Tuhan kelihatan hambanya juga kebenaran, hidupnya dan kebenaran. Tetapi kalau berbuat dosa, saudaraku, ya, sekalipun saudaraku sembunyi-sembunyi di dalam kamar kah, mungkin di dalam hotel kah, dimanapun itu, saudaraku berbuat dosa, tetap akan kelihatan, tetap akan tahu. Dan saudaraku mungkin nanya, kok bisa tahu? Saudaraku, mata kita itu bukan berarti ada dinding nggak bisa lihat, saudaraku, ya. Kita ada mata Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bisa membukakan semua itu. Sehingga walaupun tadinya sembunyi, tetapi akhirnya juga diperlihatkan. Untuk itu, saudaraku, ya, untuk apa kalau saudaraku kita sudah mengenal kebenaran, saudaraku tidak tinggal dalam kebenaran, saudaraku tersembunyi apapun yang namanya dosa, saudaraku tetap akan dibukakan. Nggak ada yang tertutupi, nggak ada, semua akan dibuka. Makanya kalau saudaraku, ya, ikut Tuhan sebenarnya itu nggak akan dipermalukan. Jadi yang membuat dibilang apa? Akan malu, ya, saudaraku, kalau dibilang buahnya akan membawa kesudahannya kepada kematian, saudaraku, ya. Kalau kita itu, ya, kalau di atas 21 kan petikan, ya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Jadi dosa itu akan mempermalukan. Jadi walaupun saudaraku sembunyi, ya, ujung-ujungnya saudaraku dipermalukan. Malu, saudaraku, ya, akan diperlihatkan. Dan
Kalau tadi yang awal di dunianya masih malu, akhirnya kepada kematian. Dan itulah saudaraku ya. Jadi bisa nggak disembunyikan? Nggak bisa. Untuk itu saudaraku, lebih baik ambil keputusan, saya ikut Tuhan ya, karena saya sudah diampuni. Jadi kalau ikut Tuhan itu dosa kita sudah diampuni, kita udah diselamatkan. Jadi bagian kita tinggal apa? Taati aja. Jadi tinggal taat saudaraku ya. Kalau sudah ikut Tuhan, kita udah tahu, oh ya, dengan iman, dengan percaya, kasih karunia-Nya kita itu diselamatkan. Nah, tugas kita hanya satu, mentaati perintah-perintah Tuhan. Ya, mengikuti apa yang menjadi aturan ajarannya Tuhan, sehingga di situ saudaraku kita semakin menjadi orang yang benar dan semakin kudus. Bahkan di dalam kebenaran ada kemerdekaan saudaraku ya, tidak dipermalukan tetapi justru ada sukacita. Ya, ada kemenangan dan ada sukacita. Jadi kalau saudaraku benar, yang sebenar-benarnya mengikut Tuhan saudaraku, disitulah kelihatan bahwa kita tidak dipermalukan ya. Ada sukacita ya, ada berkat-berkat yang sembunyi tetapi bisa dibukakan. Untuk itu orang-orang yang ikut Tuhan, walaupun mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, kelihatannya mungkin gak ada apa-apanya, tetapi ada satu kebanggaan di dalamnya. Karena ada Tuhannya, dia membuat damai, membuat sukacita. Jadi saudaraku, yang pasti saudaraku ya, tidak menuai atau menerima yang mempermalukan. Tetapi di sini dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ia hidup yang kekal. Ya, di sini dikatakan bedanya saudaraku ya, kita dibawa semakin kudus kalau kita taat kepada Tuhan, lalu akan dibawa kepada hidup yang kekal. Jadi nggak takut mati lagi. Kenapa? Karena di dunianya sudah mati. Jadi kita matikan sekarang saudaraku ya, supaya tidak mati kekal ya saudaraku ya. Jadi kalau kita dari sekarang ini sudah memulai hidup, saudaraku, saya percaya hidup kita akan dibawa kepada yang lebih kekal lagi. Jadi semakin kudusnya di sini saudaraku ya, kalau kita dalam kebenaran itu di sini ya semakin dalam kekudusan dan dibawa kepada hidup yang kekal. Di sini udah jelas ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidupnya kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah itu. Jadi kalau saudaraku yang sudah mengerti, saudaraku, kita percaya Tuhan Yesus itu untuk apa? Ya, kita punya Tuhan Yesus itu siapa? Saudaraku harus tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus turun ke dunia ini supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita dengan percaya, dengan kita menerima dia sebagai Tuhan, supaya kita bisa hidup kekal, supaya kita tidak terikat lagi dengan dosa-dosa, tidak terbelenggu, tidak terpenjara oleh dosa lagi yang akhirnya akan dipermalukan dan akan dibinasakan. Tetapi dengan kita menerima Yesus, itulah yang ditanggungnya. Dosa kita semua dia tanggung, ya semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tetapi bukan berarti kita hanya menunggu, bukan berarti kita terus bebas melakukan apa saja, nanti diampuni, nanti diselamatkan. Enggak bisa saudaraku ya. Jadikanlah dia Tuhanmu di atas segala Tuhan, untuk kita bisa ikut, untuk kita bisa taat, untuk kita mau melakukan perintah dan aturannya. Jadi bagian kita itu taat, mengikut Tuhan. Ya, kalau kita sebagai hamba, tugas kita hanya taat saudaraku ya. Jadi hamba siapapun saudaraku, tugas kita harus taat. Untuk itu daripada saudaraku yang mentaati yang lain, taatlah kepada Tuhan dan ikutilah setiap ajaran-ajarannya. Jadi karena Tuhan kita udah menyelesaikan saudaraku ya. Jadi kalau orang yang diperhamba dengan dunia, dengan dosa saudaraku, tidak ada yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita, tidak ada yang bertanggung jawab untuk masa depan kita. Tetapi dengan kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita nerima Tuhan Yesus, saudaraku, tahu semua orang pasti tahu bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Orang-orang yang percaya sudah tahu bahwa dia mengampuni dosa. Untuk itu kalau saudaraku merasa sudah diselamatkan, sudah diampuni, mari kita menjadi hambanya dan kita mentaati perintah-perintahnya. Itulah yang harus kita pilih hari ini saudaraku ya. Jadi kasih karunia ini untuk memilih, untuk memutuskan supaya hari ini aku pilih jadi hamba Tuhan dan aku mau taati perintah Tuhan, karena disinilah dosaku diampuni, disinilah aku diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Biarlah setiap kami boleh sukacita menerima Engkau lebih lagi ya Tuhan, dan membuka hati, membuka diri untuk menerima Engkau Tuhan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, karena Engkau adalah juru selamat kami yang mengajarkan kepada kebenaran, kepada hidup, kepada kemerdekaan. Itu biarlah setiap kami benar-benar hari ini dibuat mengerti untuk mengambil keputusan, untuk memilih
yang benar Tuhan, yang memimpin kepada pengudusan, dan kami boleh mendapatkan keselamatan yang sejati. Kami bersyukur Bapa, sempurnakan firman-Mu dan kenapilah di dalam setiap kami untuk kami bisa lebih lagi mentaati. Kami bersyukur, sempurnakan semua yang beribadah, sempurnakan semua yang mendengarkan, dan biarlah semua boleh dibukakan, dibuat mengerti untuk terima kebenaran-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, bergantilah orang-orang yang rajin mentaati firman-Mu, termasuk Tuhan Yesus memberikan persembahan-persembahannya, mendengarkan suara-suaranya, dan mau melakukan perintahnya. Dan sempurnakanlah semua Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami yang bersama-sama berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku angkat tangan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus yang bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih saudaraku yang sudah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi untuk ibadah yang akan datang. Salam.